Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk berkomunikasi dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sinyal pertemuan tersebut terungkap di sela pertemuan dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Ya nanti semuanya akan kita atur, semuanya akan kita atur. Sudah, saya nggak berani. Bu, tadi makanannya menu siang hari ini. Tadi makanannya, kan sudah lihat semua bakmi, tapi bukan saya yang masak, yang membawa dari Ibu Megawati. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan mengenai kapan akan bertemu dengan SBY. Jawaban Presiden Jokowi adalah akan diatur. Jadi tetap akan, kesimpulannya jadi kita belum tahu kapan akan dilakukannya. Nah, Demokrat apa yang ditangkap dari sini? Saya pikir kalau memang akan bertemu mungkin bagus buat rakyat, dan sebenarnya juga bagus buat Pak Presiden Jokowi dan Pak SBY. Kenapa saya katakan bagus? Karena kalau bertemu akan terjadi satu komunikasi yang sangat efektif. Sesuatu hal yang dispute selama ini yang muncul di media itu bisa dikelirkan juga sekaligus. Apa yang harus dikelirkan menurut Anda dalam pertemuan ini? Apapun yang ada yang berkembang di media. Misalnya apa? Misalnya seperti disampaikan aktor politik yang menunggangi 411. Itu saya pikir bagus juga kalau Pak Jokowi nanya langsung ke Pak SBY, ataupun sebaliknya Pak SBY bisa nanya ke Pak Jokowi. Jadi semuanya clear. Nah, yang kita khawatirkan terus terang saja kalau misalkan Pak Presiden mendapatkan informasi yang tidak pas. Nah, tentu yang merasa rugi, yang dirugikan kan dua-duanya ini. Ya, dua pemimpin besar ini tentunya dirugikan. Nah, supaya itu tidak terjadi, nah kalau memang mau bertemu, saya pikir itu bagus buat rakyat, bagus untuk kedua pemimpin ini, dan bagus untuk kita melangkah ke depan untuk bagaimana membangun bangsa ini. Sekali lagi, Partai Demokrat menginginkan agar proses demokrasi yang sudah bagus selama ini, yang dibangun oleh Pak SBY, itu bisa kita pelihara, sehingga 2019 itu tentunya komitmen Partai Demokrat kita mendukung Pak Presiden Jokowi supaya itu betul-betul bisa berhasil, ya kan? Jadi banyak aspek positif ya kalau seandainya memang hal ini terjadi. Lagi-lagi itu akan lebih menenangkan rakyat. Lebih menenangkan rakyat. Nah, Pak Taufik, apakah komunikasi politik itu harus dilakukan dengan pertemuan? Karena pertemuan itu sepertinya ini penting sekali dan nanti. Pertemuan tentu saja itu adalah penting. Itu adalah dia merupakan klimaks dari sejumlah komunikasi politik sebelumnya. Jadi berakhir pada pertemuan. Tetapi bukan berarti bahwasanya komunikasi politik itu selalu kemudian harus bertemu seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan itu kan bukan berarti tidak terjadi. Barangkali Pak Syarif sudah bertemu dengan sejumlah orang-orang dekat Pak SBY dan sudah bertemu Pak Syarif? Barangkali siapa tahu di DPR dan sebagainya. Dan itu pasti terjadi hal demikian. Yang kedua, yang harus ingat sekali, yang harus kita ingat bahwa orang membesar-besarkan seakan-akan bahwasanya pemerintah sekarang ini menuding bahwa Pak SBY dibalik pertemuan atau demo kemarin tanggal 4. Menurut saya tidak ada yang seperti itu, yang beranggapan itu hanya medsos saja. Karena kami memahami betul adalah demokrasi sekarang ini itu adalah konsolidasinya dicapai pada masa Pak SBY. Pak SBY pasti tidak akan menginginkan tindakan inkonstitusional di dalam konteks peralihan kepemimpinan ini. Udah pasti. Karena itu kami tidak memiliki sama sekali anggapan seperti itu. Ya. Jadi ini harus dicatat. Jadi kalau tidak punya anggapan, ya berarti sebenarnya nggak perlu ketemu juga dong. Tadi kata Pak Syarif untuk menanyakan langsung ke orangnya begitu. Ya kalau bertemu kan bukan untuk mempersoalkan masalah itu, tetapi
kan ada hal lain yang bisa dibicarakan, ya. Kemudian itu adalah kalau memang perlu bertemu. Tetapi kalau tidak bertemu, menurut saya juga bukan berarti sesuatu seperti anggapan yang muncul di publik sekarang ini melalui medsos ataupun dengan media-media lainnya. Jadi walaupun tidak bertemu, tidak menunjukkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Di dalam politik, saya tidak melihat hal seperti itu. Ya. Saya tidak melihat hal yang seperti itu. Oke, bagaimana dengan kabar bahwa Presiden Jokowi berencana akan mengungkap kasus-kasus hukum di era Presiden SBY yang mungkin terkait dengan SBY? Siapa yang mengatakan begitu? Bahwa akan ada mengungkapkan kasus-kasus hukum, kapan Presiden mengatakan seperti itu? Menurut saya, sampai sekarang saya belum pernah mengatakan bahwasanya SBY akan mengungkapkan kasus-kasus hukum seperti itu. Tetapi sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab terhadap ekonomi, terhadap hukum dan sebagainya, dan kemudian harapan pemberantasan korupsi di Indonesia, pasti dia menjamin bahwasanya proses yang sebelumnya itu adalah sedang berjalan, itu harus dilaksanakan, dilanjutkan. Itu adalah, menurut saya kan bukan sebuah stressing, tetapi itu adalah merupakan hal yang normatif saja. Oke, Pak Sarif dari Demokrat sendiri bagaimana tanggapannya dengan adanya kabar yang tadi beredar bahwa akan ada pengungkapan kasus hukum di RSB? Ya silahkan saja. Saya pikir kita menghormati hukum, kita tetap taat kepada asas hukum, dan sejak awal sampai sekarang ya Partai Demokrat tidak pernah mentolerir apa yang namanya pelanggaran hukum. Jadi kalau memang ada niat untuk mengangkat semua permasalahan, ya silahkan saja. Bila mulai dari kasus-kasus yang besar, misalnya BLBI, silahkan. Senturi juga mau diangkat, silahkan saja. Sumber waras juga bisa diangkat, reklamasi juga bisa diangkat, proses Cengkareng juga bisa diangkat, semuanya silahkan aja. Nggak masalah bagi Partai Demokrat. Dan saya pikir itu akan lebih bagus bagi masyarakat. Baik. Jadi transparansi, tidak artinya tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi ini bukan berarti ada hubungan yang tidak harmonis, tapi justru ini didukung oleh Demokrat. Bagus, silakan ya. Tapi sekaligus saja dibuka BLB bagaimana, ya kan, Senturi bagaimana, ya sumber waras bagaimana, Cengkareng bagaimana, silahkan aja, ya kan. Malah lebih bagus buat bagi masyarakat karena kita kan betul-betul ini harus betul-betul bersih, pikir itu. Oke. Nah, kalau kita lihat bicara soal tadi Pak Taufik sempat mengatakan bahwa sebenarnya komunikasi itu tidak perlu bertemu. Bagaimana kalau pada akhirnya memang pertemuan itu tidak terjadi? Enggak masalah, ya enggak masalah kalau memang bagi Partai Demokrat, karena memang kebetulan posisi kami adalah di luar pemerintahan, ya kan. Sekalipun kami di luar pemerintahan, kami memiliki kebijakan politik, ya kebijakan strategis bahwa sepanjang pemerintahan ini betul-betul orientasi untuk kepentingan rakyat, kami mendukung penuh sampai 2019. Nah, kalau ada sesuatu yang kami rasa tidak pas, tentu kami memberikan masukan dengan satu catatan bahwa ini betul-betul untuk konstruktif, untuk perbaikan, untuk agar program-program pemerintah itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga sukses. Karena apa yang kami capai selama 10 tahun itu kalau bisa itu dikapitalisasi dan ditingkatkan lagi kinerjanya, sehingga yang beruntung kan di sini kan rakyat. Yang menikmati semuanya ini adalah rakyat. Nah, itulah komitmen Partai Demokrat. Jadi kita tidak ada masalah bagi kami, ya kan? Karena untuk pertemuan ini saya yakin ada juga yang menginginkan, ada juga yang tidak menginginkan, dan saya pikir itu sah-sah saja dalam satu proses demokrasi, tidak masalah ya bagi Partai Demokrat. Kebetulan juga posisinya sudah saya sampaikan, kita masih di luar pemerintahan ya. Tetapi bukan berarti kami tidak mendukung pemerintah kalau bagus, kami tetap mendukung. Ya, saya pikir itu. Baik, kita tadi juga sudah sempat menyinggung soal bahwa pada saat awal transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi sudah ada pertemuan ya. Tapi kita ketahui juga ada hubungan yang kurang harmonis juga misalnya dengan SBY dengan Megawati gitu kan. Karena sama dengan saya ini ada kabar seperti itu, dan apakah ini menjadi satu tradisi begitu, hubungan yang kurang harmonis antara presiden yang terdahulu dengan yang sekarang? Kita akan membahasnya nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.